Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas manajemen risiko pada organisasi sektor publik. Boleh di next? Oke. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Mayreka Irani Aisyah, dan yang kedua ada Yusuf Bastiar, dan yang terakhir ada Sinta Purnamasari. Kita dari kelompok 4 akan membahas topik manajemen risiko pada lembaga zakat. Nah, baik, yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pertama mengenai apa itu lembaga zakat, di mana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan lembaga yang merupakan pengelolaan zakat secara nasional, lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lalu selanjutnya selain Basnas, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengesahkan lembaga-lembaga amil zakat atau LAZ skala nasional. Di antaranya ada LAZ Dompet Duafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Baitul Ma'al Mu'amalat, Yayasan Dana Sosial, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, hingga Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis risiko dan contoh sederhana dari risiko pada lembaga zakat. Yang pertama, risiko keuangan dan kekayaan negara, di mana risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah yang meliputi berbagai kondisi ekonomi makro serta kondisi keuangan negara. Contoh sederhananya yaitu risiko pada pengelolaan dana zakat dan tidak adanya pelaporan dana zakat secara periodik. Yang kedua, risiko kebijakan. Nah, kebijakan itu risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi. Contoh sederhananya, harta yang dizakatkan tidak sesuai perhitungan zakat atau nishab. Yang ketiga, risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko yang berkaitan dengan persepsi dari tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi. Contoh sederhananya, yang pertama tidak transparansi atas laporan dana, yang kedua adanya kampanye negatif tentang lembaga amil atau muzaki membayar zakat tidak melalui amil. Yang keempat, risiko fraud. Risiko fraud yaitu risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kecurangan yang bertujuan memperoleh keuntungan untuk pihak tertentu secara tidak sah. Pada contoh sederhananya yaitu yang pertama adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi, yang kedua tidak adanya transparansi dana. Lalu yang kelima ada risiko legal. Risiko legal merupakan risiko yang berkaitan dengan tuntutan atau gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan. Contoh sederhananya, yang pertama adanya persaingan yang tidak sehat dengan lembaga zakat lain, yang kedua perizinan pembangunan pada lembaga zakat. Yang keenam ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan internal maupun eksternal organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Pertama, contoh sederhananya yaitu tidak adanya SOP dalam pengelolaan dana zakat. Yang terakhir ada risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi. Contoh sederhananya, yang pertama kurangnya sistem IT terpadu, yang kedua SDM tidak memenuhi standar untuk menjadi tenaga operasional pada lembaga zakat. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai manajemen risiko pada lembaga zakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.